Nah inilah didikan ajaran sebelum anak itu lahir ke dunia. Itu menurut Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Begitu juga suami istrinya didik. Kalau bisa baca Al-Quran, baca surat Maryam. Suaminya baca surat Yusuf. Supaya apa? Supaya kasep, supaya ganteng. Iki mah bo lagi lahiran pengen senengnya ngidamnya pengen nonton film India. Oh seneng, mudah-mudahan diusapi-usapi wetenge, mudah-mudahan anak kita engkau lahir kayak Sahrukan, barang lahir mirip Tuan Takur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empuh rasa-rasa nih jawab salam ibu. Ngantuk. Ibu-ibu masih semangat. Udah kebagian kopinya bu. Kok sekilit? Bapak-bapak ngopi, ibu-ibu nggak ngopi. Maunya ibu-ibu nyusu. Bapak-bapak yang nyusu apa ibu-ibu yang nyusu? Jawab salam yang kompak, yang lukas, yang tegas. Karena saya lihat yang hadir ngaji walimatus safar walhamal pada malam ini, saya lihat rame ibu-ibu dibandingkan dengan bapak-bapak. Betul. Karena memang pengajian di mana-mana yang paling rame lemes amat ibu-ibu. Pengajian yang paling rame, yang kompak, pengajian yang paling rame, yang arisan, yang kondangan, yang ke pasar, yang main TikTok, yang banyak utang. Ada di sini yang punya utang belum bayar, ada. Yang punya utang kerudung belum dibayar, ada. Yang utang baju seragam belum bayar, ada. Ada. Sekarang ya orangnya hadir, duduk di depan, pakai kerudung warna kuning. Jawab salam yang kompak, yang lukas, yang tegas. Karena saya teringat dengan hadis Rasul, idza sallamal muslimu ala muslim faradat alaihi salat alaihil malaikatu sab'ina marrah fa illam yarudda rudda manhum summa yal'anunahu sab'ina marrah. Apabila seseorang membaca salam, akhir kemudian kita menjawab, maka malaikat akan memintakan rahmat sebanyak 70 kali. Amin. Dan apabila seseorang membaca salam, akhir kemudian kita tidak menjawab, ngelamun,
ngantuk, ngobrol, ngopi, ngerokok, maka malaikat akan memintakan laknat sebanyak 70 kali. Summa na'udzu billahi min. Jawab salam yang kompak, Bu, biar enggak ngantuk. Sebelum saya jawab salam yang kedua kali, biar Bapak Ibu semangat, jangan ngantuk. Boleh saya pantun? Boleh. Rokok Samsu bungkusnya kuning, di sampingnya rokok Sriwidari. Kalau ada ibu-ibu tidak jawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Kenceng amat ngomong amin. Amin. Belah kene mah jitet kabeh ke bapak-bapak. Rupanya belah kene teh. Amin. Ayo Bu, jawab salam yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maimunah bebanting. Alhamdulillah al-qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa atimul hajja wal umrata lillah. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulillahi karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Hadratul mutaramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para hujaz yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu.
tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Alhamdulillah hadir Bapak Al-Ustadz Kasno Abdullah, Bapak Ustadz Paiman Al-Mukarram Akhinal Kiram, Bapak Ustadz Sultan, dan Ibu Nyai Siti Sukriyah. Kita doakan Pak, Bu, para alim ulama, para kiai, para ustadz yang ada di Desa Taman Agung ini, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Allah berikan kekuatan, Allah tambah-tambah kemuliaannya, amin. Allah tambah-tambah derajatnya, amin. Ya Allah, ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dimanapun kita tongkat pengajian, saya tidak akan pernah bosan-bosan untuk menyampaikan bahwa apabila suatu daerah, suatu negeri, perkampungan, perdesaan, perdusunan pengen Allah turunkan keberkahan dari Allah, kuncinya satu, muliakan para alim ulama, muliakan para kiai, para ustadz, apalagi ustadz setempat, kiai setempat yang mengajarkan anak kita Al-Quran, mulai dari alif, ba, ta, sampai bisa baca Al-Quran. Karena Rasul mengatakan di dalam hadisnya, inna lillahi ibadat, wa in asu asu suhada, wa in matu matu suhada. Kilaman hum ya Rasulullah, rajulun yuhibu awliya, wa rajulun salata alayya, wa rajulun la yahkikul akhihil muslim. Inna lillahi ibadan, kita ini milik Allah, abadan, selama-lamanya kita ini milik Allah. Kita bukan milik istri kita, kita bukan milik suami kita bukan milik anak kita bukan milik saudara kita bukan milik tetangga kita. Di dunia kita milik Allah, sampai yaumal kiamah pun kita ini milik Allah. Abadan, selama-lamanya kita ini milik Allah. Wa in asu asu suhada, wa in matu matu suhada. Siapa orang yang menginginkan hidupnya bahagia, siapa orang yang menginginkan matinya mati syahid. Sahabat bertanya kepada Rasul, kila manhum ya Rasulullah. Rasul menjawab, rajulun yuhibu awliya, seorang laki-laki yang mahabbah, cinta kepada ulama, demen nang kiai, mahabbah kepada para ustaz, apalagi ustaz setempat yang mungkin dulu ngajarin ibu bisa baca Al-Quran, yang ngajarin kita bisa mengerti bagaimana cara sholat, bagaimana cara bacaan sholat. Inilah Bu yang wajib kita muliakan, ustadz setempat atau kiai setempat. Bu, cuman orang 5 bapak-bapak. Bu, coba saya mau ngetes suara bapak-bapak kompakan mana dengan ibu-ibu. Pak, Bu,
Tuh, ibu-ibu belum disuruh aja langsung. Memang ngaji di mana-mana Bu. Kalau ada bapak-bapak dengan ibu-ibu pasti beda. Mana yang membedakan? Bedanya kalau ngaji dengan bapak-bapak, bapak-bapak mah kalau ngaji itu matanya merem tetapi mulutnya ngebul. Merem matanya mah Bu. Bapak-bapak mah merem, lamun orang ngebul yang ngunyem. Delang kacang sarap jeruk us pada ngeletek delang. Oh masih utuh kacang. Beda dengan ibu-ibu Maya Bu. Karena ibu-ibu itu seorang perempuan itu adalah suara yang paling terindah itu suara perempuan. Betul. Betul. Bu. Jadi ngaji ini mantap amat malam ini. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Kira-kira enak di atas apa enak di bawah, Bu? Enak di atas. Jawab ibu-ibu, ibu-ibu enak di atas apa enak di bawah? Pak enak di atas katanya Pak. Kalau bapak-bapak enak di atas apa enak di bawah? Siapa sih ngomong atas bawah? Assalamualaikum. Bu, boleh saya nanya Bu? Kita ngajinya santai ya Bu, karena memang suara saya lagi berat Bu. Alhamdulillah saya keliling di bulan Rabiul Awal mulai dari tanggal 23 Agustus kemarin malam. Sebelum kemarin malam saya dari Tangerang Bu, semalam dari Belerang, malam ini di sini. Malam ini terakhir nih Bu. Karena apa? Karena tanggal 30 nanti saya berangkat umroh bareng Abah Barudin beserta istri. Insya Allah nanti saya bawa jamaah 50 jamaah. Nah, ini malam ini ceramahnya terakhir ini. Kira-kira ini jam berapa ini? Jam piro? Sekarang jam 9. Nah sekarang jam 9. Kira-kira nih Bu. Karena ini saya ceramah ini terakhir. Nanti saya ceramah lagi pulang umroh nanti Bu. Tanggal 12. Kalau nggak salah tanggal 10 saya pulang, 12 terus masih ceramah. Yang udah masuk undangan itu sudah 7 tempat Bu. Minta doanya ya Bu. Nah sekarang jam 9, kira-kira kalau sampai jam 12 saya berhenti ngaji, siap? Siap? Bu, berapa jam? 9, 10, 11, 12, 4 jam. 4 jam ngaji, ibu-ibu siap? Penceramah yang ceramah di Taman Agung ini pulang-pulang mati udah berapa orang? Ya orang 4 jam Bu. Saya ceramah paling lama paling sejam, paling bonus atau apa lembur 1,5 jam. Ini mau lembur gak ini Bu? Lembur. Pak Barudin lembur jadi Pak Barudin. Bu boleh saya nanya Bu, boleh? Bu, Ustadz setempat yang ngajarin anak ibu baca Al-Quran berapa 1 bulan digaji? Gratis? Ibu-ibu jawab gratis. Bapak-bapak jawab, Pak Ustadz setempat yang ngajarin anak kita baca Al-Quran berapa 1 bulan? Ini bingung amat di Taman Agung ini. Ada yang ngomong gratis, ada yang bilang 30 hari, ada yang bilang 30.000. Belah pojok sana mah
gratis. Ini takut amat saya nggak ceramah di Taman Agung ini Bu. Ini dusun apa ini Bu? Rejosari. Takut amat malam ini saya ceramah di Rejosari ini. Saya juga datang malam ini di Rejosari, belum tentu saya datang setahun sekali, betul. Lagi ustadz setempat aja yang ngajarin anak ibu baca Al-Quran setiap hari gratis. Ini bagaimana nasib kita tongkat malam ini? Jangan-jangan gratis? Gratis? Ya udah, kalau gratis berarti ceramahnya saya tutup dengan doa. Muliakan para alim ulama, para kiai. Mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah yang saya takdimi, saya muliakan, Bapak Kepala Desa, Bapak Widodo. Karena saya ngelihat wajah beliau ini nggak asing Bu. Yang perutnya agak gede sedikit mah. Gagah Bu orangnya Bu. Kita doakan Bapak Kepala Desa kita mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Allah berikan kesabaran. Mudah-mudahan desa Taman Agung ini semakin maju, amin. Mudah-mudahan sebelum beliau berhenti jalan ini sudah diaspal, amin. Ya Allah ya Rabbal. Wih, kencang apa? Rupanya Pak Kades jalannya kepengen bagus ini Pak Kades. Insya Allah Pak Kades berjuang, mudah-mudahan langsung ditandatangani dengan Pak Egi, amin. Ya Allah ya Rabbal. Saya terus terang aja Bu, kalau saya sering bolak-balik ceramah ke sini kayaknya bubar mobil saya Bu. Apalagi jalan di sana tuh Bu ya. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan beliau, saya yakin bahwa ini lagi berjuang Bu. Mudah-mudahan cepat di tanda tangan ya Pak Kades ya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Anaknya siapa pun? Anaknya Maimunah kayaknya. Maimunah apa Sarbunah? Sodikin. Anaknya Sodikin. Solekin, kin. Anaknya kin. Kin. Tolong kin. Kejepit lawang kayak anaknya Solekin. Oh, tukang son. Ya Allah, lamun tukang son bahaya ki, bisa-bisa dipateni son lagi. Kita doakan Bu, tukang son kita mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan setelah dimasang son di tempatnya Abah Barudin, mudah-mudahan tambah berkah sonnya Bu. Tambah lancar, mudah-mudahan rabine nambah maning. Nah jadi Pak Kades kita alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Bu. Bapak Kadus, Bapak RT, kita doakan aparatur pemerintah desa Taman Agung mudah-mudahan sekali lagi diberikan kesehatan oleh Allah. Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan. Amin ya Allah ya Rabbal. Para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu. Mohon maaf Pak, saya ada di atas, ini para kesepuhan ada di bawah. Kita doakan para kesepuhan kita, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, desa Taman Agung, mudah-mudahan diberikan umur yang barokah, amin. Mudah-mudahan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin. Ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus yang saya ta'dimi, saya muliakan, yaitu Sohibul Hajat, Doifullah, Doifur Rahman,
calon tamu Allah dan calon tamu Nabi Yuna Muhammad, Bapak Bahrudin dan Ibu Rodiatun, yang insya Allah tanggal 30 nanti jam setengah 12 kumpul di Desa Negeri Pandan di pondok saya, Bu. Mudah-mudahan Bapak Bahrudin dan Ibu Rodiatun yang insya Allah nanti tanggal 30 berangkat akan menjalankan melaksanakan ibadah umroh. Mulai dari detik ini mudah-mudahan beliau dan istri diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Allah berikan kekuatan, amin. Allah berikan kesabaran, amin. Allah berikan keselamatan, amin. Berangkat selamat, pulang selamat, dan membawa oleh-oleh predikat umroh yang mabrur dan mabruroh. Dan mudah-mudahan dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal. Dan anaknya yang tadi tasyakuran walimatul hamal 7 bulanan, mudah-mudahan ibu yang sedang mengandung cabang bayi diberikan kesehatan oleh Allah, dan anak yang dalam kandungan mudah-mudahan sehat, dan ibunya nanti pas waktu kelahiran diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan panjang umur. Begitu juga anaknya kelak nanti lahir ke dunia dalam keadaan selamat, tidak mengurangi suatu apapun yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan solehah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang saya cintai, saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam ini memenuhi undangan daripada Bapak Bahrudin dan Ibu Rodiatun sekeluarga. Mudah-mudahan kehadiran kita, Bu, aminkan doa saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kehadiran kita semua, langkah dan tujuan kita semua Allah jadikan ibadah, amin. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang barokah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, rizkinya luas melimpah, biar cepat berangkat ke Mekah, pulang-pulang make jubah, jual kebun dengan sawah. Siapa yang ngomong gak amin? Mudah-mudahan suami-suaminya, Bu, istri-istrinya pada nambah. Dan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berarti malam ini ada 2 acara. Yang pertama walimatul hamal, dan yang kedua walimatus safar. Insya Allah dua-duanya, Bu, walaupun sedikit ke depan nanti saya bahas, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, menjadikan anak yang soleh dan soleha itu tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Betul? Betul? Betul-betul matanya mau ke sana semua. Bu, mencetak, menjadikan anak agar menjadi anak yang soleh dan soleha itu tidak mudah seperti membalikan telapak
tangan. Imam Ghazali mengatakan ada dua kalau kita kepengen mempunyai anak yang soleh dan soleha. Apa yang pertama? Yang pertama kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang pertama tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Yang kedua tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Nah, mana yang dinamakan tarbiyatul aulad qoblal wiladah? Didik, ajarkan anak-anak kita sebelum anak lahir ke dunia. Dengan cara apa kita mendidik anak, Bu? Nah, malam ini putri Abah Barudin lagi 7 bulan. Tujuannya apa, Pak? Karena cabang bayi itu, Bu, mohon maaf, ketika umur 4 bulan itu ditiup ruh oleh Allah. Apa kata Allah? Wahai cabang bayi, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Seluruh cabang bayi ketika ditiup ruh oleh Allah, ketika di alam rahim, setelah diberikan ruh oleh Allah, ini cabang bayi ditanya oleh Allah, wahai cabang bayi, alastu birabbikum? Apakah kau mengakui bahwa aku ini adalah Allah? Seluruh cabang bayi jawab. Apa jawab seluruh cabang bayi? Kata cabang bayi, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, saya mengakui ya Allah bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Umur 4 bulan ditiup ruh, nanti umur 5 bulan lemes lagi. Tuh bayi itu, Bu. Nah 7 bulan kenceng lagi. Nah makanya ditasyakuri nih. Tujuannya apa? Tujuannya kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan cabang bayi dan istri yang putrinya Abah Rudin yang sedang hamil ini mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah sampai nanti lahir. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, karena perjuangan seorang perempuan itu, Bu, ketika lagi melahirkan itu perjuangannya hidup dan mati. Betul? Betul. Saya tanya nih, Bu. Bu, kira-kira ibu-ibu lagi ngeden nih. Orang ngeden bagaimana, Bu? Kira-kira ibu lagi ngeden, ada orang nawarin uang 500 juta, ibu ambil nggak? Misalkan ada Maimunah lagi ngeden nih. Maimunah, nih uang nih 100 juta ambil. Pasti tidak akan menghiraukan itu tawaran uang 500 atau 100 juta. Betul? Tapi kalau sekarang mah pasti nih. Apalagi 500 juta, 10.000 gak diambil. Betul ibu-ibu? Karena ibu-ibu mabuk dari malam sampai pagi ketemu sore pasti mikirin. Jawab yang kompak ibu-ibu. Ibu-ibu mah dari malam sampai pagi ketemu sore pasti mikirin. Punya suami kerja enggak kerja yang penting. Ibu-ibu mah dasar mata. Sekarang juga penceramah pasti dikasih doa.
Karena Pak, perjuangan istri kita ini Pak sangat luar biasa Pak Bu. Perjuangannya Masya Allah luar biasa. Ngeden perjuangannya hidup dan mati. Makanya wajar para ibu jamaah rahimakumullah, siapa seorang perempuan yang ketika diwafatkan dalam keadaan melahirkan maka akan dinamakan matinya mati syahid. Itu disebutnya syahid dunia. Karena syahid itu Pak, ada syahid dunia, ada syahid akhirat, dan ada syahid dunia wal akhirat. Syahid. Makanya diadakan 7 bulan itu Pak Bu, kita merasa bersyukur kepada Allah. Diberikan, dititipkan seorang anak, sekalipun anak itu kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah. Nah maksudnya bagaimana? Harta yang dinamakan fitnah itu Bu, kita dititipkan harta oleh Allah, tetapi kita zakat tidak mau, sodakoh tidak mau, maka harta itu akan menjadi fitnah. Habis panen nggak mau zakat. Ada di sini orang yang kayak begitu Bu. Orang kaya di sini yang pelit ada. Orang kaya di sini yang pelit ada nggak Bu? Ada. Orangnya hadir. Duduk di mana Bu? Itu maksudnya Bu. Kita punya harta nggak mau zakat. Kita punya harta tidak mau sodako, harta itu akan jadi fitnah bagi orang yang diamanahkan, dititipkan berupa harta oleh Allah. Karena sedikit 1 rupiah para ibu jamaah ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Begitu juga anak kalian itu adalah fitnah. Kenapa anak disebut itu fitnah? Kalau kita tidak bisa mendidik anak bisa menjerumuskan orang tua ke dalam neraka, dan anak bisa mendorong kita masuk ke dalam surga. Nah kalau kita punya anak, kita tidak bisa mendidik agama, tidak mendidik ajaran-ajaran Nabi, tidak dididik akhlak-akhlak Nabi, jangan salahkan anak kelak nanti ibu akan didorong, dijerumuskan ke dalam neraka. Summa na'udzubillahi min. Walaupun kita ahli ibadah, kalau kita meninggalkan anak, salah kita mendidik anak. Para ibu jamaah, hati-hati. Allah yang mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah apalagi di zaman ini penuh dengan ujian, penuh dengan ujian tersebut yang bisa menghancurkan dengan orang yang terdekat dengan kita Bu. Suami istri bisa hancur, dengan saudara pun bisa hancur. Apa ujian tersebut? Ujian itu HP. Betul? Betul. Bapak-bapak mah betul matanya merem. Ngopi uis. Memang mangkene ngaji kalau bapak-bapak mah. Orang merem ku matane, cangkeme. Lamun merem berarti rokoknya entek. Rokoknya habis. Para ibu jamaah rahimakumullah. Jawab Bapak Ibu biar nggak ngantuk. Zaman sekarang orang mau tidur yang dicari. Jawab yang kompak biar nggak ngantuk. Bangun tidur yang dicari. Mau ke pasar,
mau kondangan, mau pengajian. Coba. HP deui, HP deui. Zaman sekarang, Bu, coba beda dengan zaman dulu. Makanya wajar orang dulu mah hebat-hebat, orang dulu mah sakti-sakti. Kenapa orang dulu hebat-hebat? Kenapa orang dulu sakti-sakti? Karena orang dulu mah keyakinan dengan Allah itu sangat luar biasa. Betul. Maimunah kayaknya. Orang dulu mah hebat-hebat, Bu. Contoh orang dulu, Bu, mana hebatnya, Bu? Orang dulu mah kalau kena sakit kencing cukup yang diikat itu tali jempol ke, jempol sikil, jempol sikil ditaleni karo tali karo karet, iku wares, betul. Sembuh. Kalau menurut kasab tidak masuk akal. Wong larang uyu sih ditaleni jempol. Ya, bayar. Tapi sembuh orang dulu, mabuk. Kenapa orang dulu? Karena keyakinannya dengan Allah sangat luar biasa. Nah, begitu juga, Bu, orang dulu misalkan nih kita bangun tidur, ibu bangun tidur, bapak bangun tidur, kadang-kadang kita bangun mau nengleng sebelah kanan sakit. Apa namanya itu? Kalau orang cowok opo? Kalau orang Jawa tengengenge. Apa, Mbak? Ngenge. Nenen apa ngenge? Kalau nenen, nih, kalau nenen nih. Kalau nenen mah nanti ibu-ibu pulang pengajian, bapak-bapaknya dikasih wow. Awas nih ya, yang hadir yang tua-tua nih, awas. Kalau mau tidur sama suami, walaupun sudah tua, awas. Badannya itunya jangan diborehin balsem, jangan diborehin autan. Takut nanti bapaknya malam-malam pengen nenen, pagi-pagi pingsan, mabok. Masya Allah. Sampai mana tadi, Bu? Nenen. Nanti Pak Barudin nenen. Selesai acara masuk. Selesai acara masuk kamar. Nenen. Ya Allah ya Karim. Mungkin amat model yang ngaji di Taman Agung. Ya Allah. Nah, kalau kita bangun tidur bebantalan, kalau orang Banten bebantalan namanya Pak Kades. Bebantalan. Kita kadang-kadang leng-leng bangun tidur mau noleh sebelah kanan sakit. Kadang-kadang yang sebelah kiri kita mau noleh sakit. Nah, kalau orang dulu cukup ngejemur bantal, siang-siang bantalnya diambil, dipukulin sembuh. Betul. Coba kalau ibu secara kasab itu tidak masuk akal. Cuman ngejemur bantal, siang diambil bantalnya dipukulin sembuh. Kalau ibu ada yang lengleng dibawa ke rumah sakit itu disangkanya stroke. Pak dokter, sangkanya stroke. Kalau masih kepalanya yang lengleng itu stroke. Kalau kakinya itu enggak goyang itu namanya dua truk, rong truk. Lamun badannya tidak gerak itu telung truk.
Kalau semua berarti patang truk. Itu sembuh. Kenapa Bapak? Karena orang dulu mah hebat-hebat, orang dulu mah sakti-sakti. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, makanya di dunia ini di zaman sekarang penuh dengan ujian. Jangan sampai anak-anak kita anak-anak kita ini jadi fitnah di dunia yang bisa menjerumuskan kita kelak nanti di dalam neraka. Summa na'udzubillahi min. Karena apa-apa zaman sekarang ini HP, Bu. Umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, itu anak-anak kita disibukkan dengan HP, disibukkan dengan permainan, FF, Mobile Legend, YouTube. Betul. Anaknya disibukkan dengan HP, terus ibunya disibukkan dengan apa? Ibunya disibukkan dengan TikTok. Terus bapaknya disibukkan dengan apa? Bapaknya disibukkan dengan selot. Tul. Bu, ada nggak di sini yang tukang main slot? Ada nggak? Banyak. Sekarang orangnya hadir. Duduk di mana, Bu? Slot. Padahal para ibu jamaah, kasus hampir 2 tahun yang lalu di Jawa Timur viral kasusnya, seorang istri motong kemaluan suami itu gara-gara. Terus ada lagi polisi, polwan, seorang polwan disiram suaminya polisi dengan bensin, dibakar itu suaminya sampai mati. Itu gara-gara. Ternyata selot para bapak ibu bukan hanya di kalangan para pejabat, bukan hanya di kota-kota, di perkampungan, di dusun-dusun, bahkan sekarang ini Bu, petani-petani juga main, tukang dagang sayur juga main. Sekarang Pak Kades, mohon maaf, bukan hanya di kalangan bapak-bapak, bahkan ada juga ibu-ibu juga main. Summa na'udzubillahi min. Padahal Allah sudah mengancam di dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansab rizqun min amali syaitan fastanibuh. Tuh Bu, sudah jelas jauhi perkara seperti itu. Jangan sampai kita punya anak kita beri makan dari barang-barang yang haram. Betul. Summa na'udzubillahi min. Nah, jadi intinya para ibu, Imam Ghazali mengatakan tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Didik anak sebelum itu lahir ke dunia. Dengan cara apa? Nah, ini titip dengan para ibu-ibu nih yang masih hamil-hamil atau ibu punya anak, ajarkan bagaimana cara mengajarkannya. Suami pulang kerja diusap perutnya, dibacakan sholawat, apalagi umur 7 bulan lagi kenceng-kencengnya itu cabang bayi. Sampai berapa? Sampai nanti 9 bulan diusap suaminya pulang-pulang. Allahumma sholli tadi alim Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Semua kurang kuat. Allahumma
diusap balik-balik. Nah kau maning diusap bosan dicium weteng rabine. Awas ajang kosing weteng ini ngesor. Ya ais. Bunyaing rewek. Iya Bu, mohon maaf Bu. Dicium perutnya, dibacakan apa lagi? Bacakan Al-Quran, ayat kursi, surat Al-Ikhlas sambil cium. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus sampai beres. Nah apa terus baca lagi kita alam nasroh laka sodroh wa wada'na anka wizroh alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa innamal usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Supaya apa? Supaya anak nanti lahir cerdas, pinter, mengerti agama. Ibu pernah nggak seperti itu? Suami ngambung baca Yasin. Bagus Bu. Nah inilah didikan ajaran sebelum anak itu lahir ke dunia. Itu menurut Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Begitu juga suami istrinya didik. Kalau bisa baca Al-Quran, baca surat Maryam. Suaminya baca surat Yusuf. Supaya apa? Supaya kasep, supaya ganteng. Iki mah Bu lagi lahiran pengen senengnya ngidamnya pengen nonton film India. Oh seneng, mudah-mudahan diusap-usapi wetenge. Mudah-mudahan anak kita engkau lahir kayak Salukan. Barang lahir mirip Tuan Takur. Ya Allah. Bu, iki mah masya Allah lagi meteng jadi gawa jogeting organ. Masya Allah Bu, inilah zaman di mana-mana para ibu jamaah. Saya lihat di media sosial dimanapun banyak seorang perempuan yang memakai busana muslim, memakai kerudung, tetapi joget-joget di atas panggung. Dulu banyak laki-laki malu, mau maju juga malu dulu laki-laki Pak Kades ya. Sekarang banyak perempuan nendur organ nge-DJ. Iya, wonge menganggo jilbab, make kerudung, busana muslim, nendur organ. Untung dudu rabi kita, namun rabi kita ku tendang silitek. Ya Allah. Nah inilah zaman para bapak jamaah rahimakumullah. Makanya wajar musibah di mana-mana, wajar penyakit macam-macam penyakit. Beda dengan orang dulu. Orang dulu mabuk, penyakit itu para ibu jamaah enggak macam-macam. Kenapa? Karena orang dulu keyakinannya dengan Allah sangat luar biasa. Orang dulu mah sakit itu paling pilek, batuk, panas, dingin, mati. Betul. Tetapi zaman sekarang masya Allah penyakit asam urat lah. Bengen mah asam itu adanya di pepohonan. Betul. Sekarang mah asam gedeng sikil. Ing suku. Masya Allah. Ay, jam berapa ini Pak Bu? Ini belum nerangin umrohnya ini. Terus lanjut. Karena orang ceramah mabuk, mau lama mau sebentar, yang penting dapat amal. Aisyah mengkene amat model yang taman agung kian. Dusun amat ning kiai ning kitongkat menceramah amplop-amplopan.
Bu, maaf, kita ongkat Bu. Kemarin malam dari Tangerang, terus lagi semalam dari Belerang. Mohon maaf, keliling saya dari tanggal 23 Agustus, terus saya keliling. Mohon maaf, yang namanya amplop mah belum sampai rumah saya buang. Oh, ambil isinya. Ambil isinya. Memang dasar wong wadon gitu. Bu, awas nih. Kita kumpul seperti ini. Kita duduk sama-sama di sini. Kita ngedengerin pengajian nih. Kita duduk di sini. Kita jangan sampai lupa dengan yang namanya Pancasila. Siapa sih ngomong Pancasila kan? Alah, sarboah, amal amplop, panca indra, Pancasila. Alah, nama gini Pak, ngaji sama ibu-ibu ini begini modelnya Pak. Ibu-ibu mah ngaji ku mau bakal nyambung. Beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak walaupun sambil merem, sambil ngerokok, sambil ngopi, lamun ngaji ku nyambung. Betul bapak-bapak? Beda kalau ibu-ibu. Ibu-ibu mah walaupun rame ngaji ku mau bakal nyambung. Oke, coba ke bapak-bapak mah nyambung ke. Sampai Pak Kades sebagai nyambung lamun ngaji mah. Nih, pasti nyambung nih. Terusin Pak, saya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus bapak-bapak, menang ibu-ibu. Kita buktiakan Pak, terusin. Jangan ngisin-ngisinin laki-laki Pak. Jangan malu-maluin laki-laki. Terusin. Inna a'tainakal kausar. Tuh nyambung bapak-bapak mah. Nyambung bapak-bapak mah. Nih sekali lagi ke bapak-bapak mah nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bu, walaupun sambil merem-merem ke nyambung. Bapak-bapak mah hidup bapak-bapak. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu mah walaupun ngaji tuh rame sampai ke dalam-dalam, di mana-mana pengajian tuh rame, ibu-ibu mah lamun ngaji mau bakal nyambung. Nih saya buktiin nih, mau bakal nyambung nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Bilang wong sekilit-sekilit sekali lagi mau bakal nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adama asma'akullaha. Aisyah fa sadaqallahul adzim. Alah, makanya wajar ibu-ibu mah walaupun ngaji di mana-mana, ngaji setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, tapi tetap baik ngelawan ning laki. Betul. Betul bapak-bapak. Ngaji mah setiap minggu. Al-Hidayah pengajian. Muslimat pengajian. Terus lagi Rahmat Hidayat pengajian. Terus pengajian apa lagi? NU, ya muslimat NU mah. Orang ngaji kayaknya. Ketahuan. Muslimat pengajian, tapi tetap baik, tetap aja sama suami mah ngelawan. Betul bapak-bapak? Betul bapak-bapak? Jawab bapak-bapak. Di sini ada nggak istri kita yang tukang ngelawan sama suami?
Banyak. Orangnya hadir. Duduk di mana? Di pojok. Oh. Kayak ada rabi nih kayaknya. Awas ya Raja. Awas. Kau bilang, durung masih diomongi. Malam ini lagi diomongin aja. Awas nih. Wes judulnya malam ini mah pengajiannya nenen. Allah Karim. Ya Allah, jam berapa ini Bu? Ya Allah. Lanjut. Terus Bu, malam ini saya mewakili perasaan suami ibu yang hadir malam ini atau yang tidak hadir. Bapak-bapak lamun betul jawab yang semangat. Rungkukaken Maimunah. Tugasnya malam ini perempuan dengerin. Saya mewakilin suami ibu yang hadir ataupun yang tidak hadir. Dengerin Maimunah. Aja cengar-cengir. Apa nih ribut nenek? Kades, anak buahnya makin lambat Pak Kades. Waduh. Tuh. Jadi Pak Kades luar biasa. Masya Allah. Bu, dengerin, seorang suami kalau sudah keluar dari rumahnya masing-masing, ada yang ke pasar, ada yang ke kebun, ada yang ke sawah, ada yang ke kantor, macam-macam usaha suami. Itu tidak ada ceritanya. Seorang laki-laki, saya pun seorang suami, ketika seorang suami sudah melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya masing-masing, yakin dan saya yakin pasti seorang suami punya niat pengen membahagiakan anak dan istrinya. Betul. Rungukakan sirah Maimunah. Terus iki sibuk nenen mana? Pak Kades, coba dipindah dikit ke pojok. Tidak kau nak amben beranaka. Iki ngerumpi ngobrol nenen. Bayang-bayang. Astagfirullah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Saya seorang suami. Ketika laki-laki seorang suami Bu, ketika pulang dari rumahnya Bu, ketika pulang ke rumah, kita dari pagi kadang-kadang kita di luar kena marah dengan orang, kena oceh dengan orang. Ketika ibu nelpon, anaknya nelpon, bapak di mana? Bapak sudah makan belum? Kadang-kadang kita seorang suami belum makan, kita bilangnya sudah makan, betul? Ketika pulang, yang ditanya dengan istri, bapak dari mana?
dari pagi ini baru pulang sampai malam, kadang kita pulang sampai sore. Dari mana Bapak? Duit, mana duit? Kalau seorang perempuan ngomong seperti itu dengan suaminya, batin seorang suami sedih. Betul Bapak-bapak? Jere rapi deh, awas. Terus ketika diomong seperti itu, Pak, kalau mau makan ambil sendiri, kalau mau ngopi buat sendiri. Kalau ada seorang istri seperti itu, Bu, itu batin seorang suami sedih. 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 Betul Bapak-bapak. Ya Allah, padahal mengaji unggal minggu, unggal bulan, unggal tahun pengajian, tetapi Masya Allah sering menyakiti perasaan suami. Walaupun kita ngajinya rajin, kata Rasul, sekalipun kita ngajinya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, kalau kita ngelawan dengan suami mah percuma. Betul Bapak-bapak. Rupanya Bapak-bapak ki korban istri yang kejam ya. Ngotak bae. Soleha istri yang tidak, istri yang kejam. Beuh, barang laki nih punya duit mah beuh. Ketika suaminya punya duit mah Masya Allah, tidur aja diadepin, dipelototin, dipegang-pegang tangannya. Kalau suami itu punya betul Bapak-bapak. Jere rabina sambil ngomong dicekali tangannya. Duduk tangan suami saya ini tambah tua tambah badak-badak. Barang giliran lakinya suaminya gak punya uang mah Masya Allah, unggal bengi disiliti bae. Jawab Pak di sini. Ku ngomong pisah ranjang juga. Bu, kiblat seorang suami itu kiblat seorang istri itu di mana tidur dengan suami? Kiblatnya seorang istri apabila tidur dengan suami itu ngadepin suami. Bosen. Lamun bosen merabi maning mang. Mangkane mamang ki rungukaken ki mang. Lamun mamang ora pengen bosen ning rabine, unggal dina iku dina duit 500.000. Betul ibu-ibu. Bu, bapak-bapak jangan senang-senang dulu. Malam ini balas enggak Bu? Wih. Wis kau bela balas ya. Nanti kapan tahun, kapan bulan diundang lagi kita angkat ya Bu. Mau nanti apa sekarang? Sekarang apa nanti? Sekarang. Betul. Jawab sekarang Bu. Kita balas sekarang bapak-bapak. Ibu jawab yang kompak biar nggak ngantuk. Bu jawab. Ibu kalau masak capek, nyuci piring, nyuci baju, ngurusin anak. Ketika ibu suaminya pulang ke rumah, itu suami marah-marah,
itu batin seorang perempuan menangis dan menjerit. Betul ibu-ibu? Di sini ada nggak seorang suami yang tukang marah-marah? Ada nggak? Ada. Orangnya hadir. Duduk di mana? Ya Allah ya Karim. Mata-mata ibu kelirik pada berono nih bapak deh. Ibu Rodiatun mah sholat di gawang umroh deh merana. Masya Allah, Bu, kalau ada seorang suami seperti itu, saya yakin batin seorang perempuan menjerit dan menangis. Betul. Batin menjerit, meratap. Cintai aku karena sayangi. Rumukakan mah. Bukan langit, bukan bulan mata, kau jadikan hanya Allah. Rumukakan Kong Sultan. Rabi nih mau. Masya Allah. Betul Bu. Karena ibu-ibu menurut itu tergantung dengan suami. Betul. Iki mangakon rabine sholat deweke mora sholat. Betul. Ana sing model mengkonon. Ada. Orangnya hadir. Duduk di mana Bu? Berdiri. Sing berdiri sama kita. Duduk dusun amat gen. Ya Allah ya Karim. Masya Allah Bu. Kata Imam Ghazali, kalau kita pengen mendidik anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha, yang pertama ajarkan, didik anak kita sebelum lahir ke dunia. Dan yang kedua, didik, ajarkan anak kita setelah lahir ke dunia. Kalau saya bahas yang nomor 2-nya tidak cukup 1 jam. Tadi aja Bu lebih daripada 1 jam, baru 1. Betul. Nah sekarang kita ke walimatus safar. Lanjut. Terus. Kopi. Rokok. Pak Barudin rokone. Masya Allah. Bapak Ibu minta waktu paling 10 menit lagi Bu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Paling lama paling seperempat lah Bu ya. Oh sejam ya. Iku mateni kiai konarane. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Panggilan Allah itu ada 3. Yang pertama panggilan sholat, yang kedua panggilan haji dan umroh, dan yang ketiga panggilan kematian. Nah mana panggilan sholat? Panggilan sholat ketika kita mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh sayang suara saya lagi serak. Mimin, mau kemana kamu Mimin? Oh ngoyo. Bukan harap balik. Durung dina besek balik. Ngomong-ngomong oleh besek orakin. Oh wis. Masya Allah. Ketika kita mendengar suara azan di masjid,
bapak-bapak berduyun-duyun sholat berjamaah di masjid, ibu sholat di rumah. Berarti apabila kita melaksanakan, kita sudah mengikuti panggilan Allah yang dinamakan panggilan sholat. Sehebat apapun kita Pak Bu, walaupun kita ini usaha, hasil usaha kita dapat sehari 100 juta atau sehari kita dapat 10 juta, kalau kita meninggalkan sholat, kita umat Nabi Muhammad, musibah bagi umat Nabi Muhammad yang meninggalkan sholat. Karena yang membedakan antara orang Islam dengan orang Nasrani itu sholat. Sholat, karena sholat ini adalah awal yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan ketika kita nanti masuk di alam kubur. Karena sholat ini adalah as-sholatu rasul ibadah. Sholat itu pemimpin rajanya ibadah. Walaupun kita puasa tanpa sholat kosong, zakat tanpa sholat kosong, sodako tanpa sholat kosong, baca Quran tanpa sholat kosong. Karena sholat adalah ibadah bilangan yang bisa menjadi nilai ibadah. Sholat, kalau kita dimasuk di alam kubur, pertama kali kita akan ditanya masalah sholat. Kalau sholat kita benar, maka di alam mahsyar pun kita akan selamat, di alam mizan pun kita akan selamat, di alam sirat pun kita akan selamat, dan Allah akan tempatkan kita di dalam surga. Sebaliknya, kalau di alam kubur masalah sholat kita tidak selamat, di alam mahsyar pun kita tidak akan selamat, di alam mizan pun kita tidak akan selamat, di alam sirat pun kita tidak akan selamat, dan Allah akan tempatkan kita ke dalam neraka. Summa na'udzubillahi min. Sholat, Rasul mengatakan di dalam hadisnya, sholat, apabila kita sholat melaksanakan itu awal waktu, maka kita akan mendapatkan ridho Allah. Kalau kita sholat di pertengahan waktu, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah. Kalau kita sholat di akhir waktu, cuman menggugurkan kewajiban, silahkan. Kalau kita tidak bisa di awal waktu, boleh kita di pertengahan waktu. Kalau di pertengahan waktu kita tidak bisa, ada udur, ada halangan, boleh kita di akhir waktu. Yang penting orang Islam ini, umat Nabi Muhammad, jangan sampai meninggalkan sholat. Sholat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sehebat apapun hasil kita di dunia, buat apa kita kaya, rajin, dari pagi kita usaha sampai malam, sampai sore mengumpulkan harta, cuma 5 menit para ibu jamaah waktu kita tinggalkan, itu musibah. Itulah yang dinamakan harta yang akan menjadi fitnah. Kalau kita sibuk di dunia tidak dibarengi dengan ibadah, terutama sholat. Nah, sholat inilah panggilan Allah. Insya Allah para ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua umat Nabi Muhammad kelak nanti kita diwafatkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan kita bersujud kepada Allah, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, panggilan haji dan umroh. Panggilan haji dan umroh bukan karena kita ini orang kaya, bukan karena kita orang miskin, bukan karena kita seorang pendosa, bukan karena kita seorang yaitu yang tidak mengerti agama atau orang bodoh, ataupun bukan karena kita itu ahli ibadah.
orang yang sampai melaksanakan ibadah haji, orang yang dimampukan sampai ibadah umroh, itu keinginan dan undangan panggilan dari Allah. Kalau Allah sudah berkeinginan, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Karena apa Allah mengundang kita, Bu? Karena apa, Pak? Allah sampai mengundang kita, Pak, sampai kita melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Karena haji dan umroh itu sama. Jangan sampai kita mengatakan umroh itu jalan-jalan. Bukan. Orang yang mengatakan umroh itu jalan-jalan, orang yang kepengen umroh tapi nggak punya duit. Betul. Di sini ada yang sudah pernah umroh, Bu. Nah, alhamdulillah yang bareng dengan saya itu orang Taman Agung, waktu itu rombongan Kang Ustadz Sultan, nah, Abah Jumadi beserta istri. Terus Mbah, tuh Mbah sehat, Mbah? Iya, ada orang 6 dari Taman Agung. Alhamdulillah sekarang nyambung lagi Pak Barudin dengan istri. Ibu jangan khawatir, Bu. Mohon maaf, saya Kitongkat setiap tahun bisa 6 kali, Bu, berangkat ke Tanah Haram. Dan alhamdulillah nanti Pak Barudin ini dengan istri bareng dengan saya membawa jamaah 50 jamaah, Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi ibu-ibu jangan khawatir, karena zaman sekarang travel ini banyak sudah kayak jamur. Banyak orang yang membawa kita cuma tahu jalan, tapi tidak bertanggung jawab mengenai hal ibadah rukun daripada umroh. Nah, di malam ini saya tidak membahas mengenai masalah rukun umroh, karena alhamdulillah rukun umroh sudah saya bahas ketika saya manasik dengan Abah Barudin. Jadi intinya Bapak Ibu jangan khawatir. Nanti saya ada pemberangkatan bulan 1, Bu. Bulan 1 saya ada pemberangkatan. Kalau Bapak Ibu pengen berangkat bareng saya Kitongkat, bisa di Taman Agung ini hubungin Ibu Ernanik dengan Kang Sultan. Bahkan saya bisa membawa haji langsung berangkat. Saya kemarin hajian bawa jamaah orang 16, Bu. Haji kemarin. Cuman biayanya lumayan. Kalau bisa, Bu, ibadah itu cari yang mahal mengenai masalah ibadah umroh nih. Ibadah itu cari yang mahal. Kenapa ibadah cari yang mahal? Kalau kita ibadah cari yang mahal, Ibu Bapak, itu yang ibadah duit. Kalau kita ibadah cari yang murah, itu yang ibadah sikil. Kaki kita yang ibadah. Ya, Bu ya. Kadang-kadang ada juga travel itu jualnya di bawah 30. Tetapi kemungkinan hotelnya apa bintang 3 dia, apa bintang 4, tetapi alhamdulillah saya bermainnya di bintang 5 para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Tadi saya terharu, tadi ada sambutan dari Pak Sapa tadi, virus umroh ini cepat, Bu, cepat para ibu jamaah, dengan satu syarat, ibu bapak hadir di sini, tanamkan niat dan tanamkan rindu dengan Baitullah. Insya Allah kalau kita di hati kita memasang niat rindu dengan Baitullah, tanpa hitungan tahun Allah akan mengundang kita, Allah akan memanggil kita, Allah secepatnya berkeinginan mengundang kita sampai ke Baitullah. Kalau Allah sudah berkeinginan, tidak ada yang tidak mungkin. Contoh Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Adam tidak punya bapa, tidak punya ibu, tetapi lahir ke dunia. Kenapa? Karena keinginan Allah. Dan yang kedua, Nabi Isa alaihissalatu wassalam tidak punya bapa, tetapi lahir ke dunia. Kenapa? Karena keinginan Allah. Jangan sampai, Bu, Bapak, kita di dunia ini meninggalkan harta, tetapi harta itu menjadikan rebutan anak cucu kita. Kita punya uang, cepat daftarkan, Bu. Sekarang saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu pengen umroh? Ngantuk tah? Ibu-ibu pengen umroh? Bapak-bapak pengen? Jawab semua pengen. Punya duit? Enggak punya duit? Terus kalau enggak punya duit itu siapa yang mau ngumrohin?
Ikan santang. Apa mau angin puting beliung? Masya Allah. Bu, jangan pernah berpikir kita sampai ke Baitullah itu, Bu. Ya Allah, kita angkat. Bapak Ibu mah gimana mau sampai ke sana? Makan aja susah, apa-apanya tidak bisa. Dosa saya banyak. Kalau kita berpikirnya seperti itu, Bu, maka akan Allah jauhkan panggilan itu, Bu. Karena panggilan Allah sampai ke sana bukan karena kita seorang pendosa, bukan karena kita orang miskin, bukan karena kita orang kaya, bukan karena kita ahli ibadah, bukan karena kita orang bodoh, karena keinginan Allah. Kenapa Allah berkeinginan? Karena kita selalu niat dan menanamkan rindu dengan Baitullah. Kalau saya ceritakan, Pak Bu, ada jamaah saya orang Palas, Bu, saya ngitung uang itu sampai nangis saya, Bu. Saya sampai nangis. Ternyata para ibu jamaah bertahun-tahun ini, Ibu, berangkat waktu itu 2023 bareng dengan saya. Itu uang itu di dalam plastik warna merah. Satu plastik paling gede itu uang itu 20.000, 2.000-an, 1.000, 5.000, 10.000. Saya tanya, Bu, Ibu dari mana uang ini, Bu? Ibu itu jawab, Ustadz, Ibu ini uang sudah bertahun-tahun. Setiap Ibu nemu, Bu, apa namanya nih, rongsokan, aqua, Ibu taro, Ibu kumpulin, karena Ibu tuh punya niat pengen sampai ke Baitullah. Akhir kemudian setiap Ibu menjual itu rongsokan, nggak kemana-manain, Ibu taro, Ibu kumpulin terus bertahun-tahun. Coba hitung ada berapa ini uangnya, Ustadz. Ibu, keajaiban, Masya Allah, waktu itu saya jual harga paket 32 juta. Itu cuma lebih 2.000 perak. Karena apa? Karena mempunyai keinginan. Karena orang yang sampai ke Baitullah itu adalah orang yang sudah dipilih oleh Allah. Orang yang sudah dipilih oleh Allah. Kalau Ibu pengen menanamkan rindu dengan Baitullah, insya Allah saya yakin nih Bapak Kades kita nanti bulan 1 berangkat bareng saya, Bu. Jual kebun dengan sawah. Enggak Pak Kades ya? Oh, tek sawah ya. Berarti ngejukut ngesor kasur. Doain, Bu, bulan 1 berangkat dengan saya, Bu. Amin ya Allah ya Robbal. Oh, coba tanya nih yang sudah bareng dengan saya berangkat nih. Pak Jumadi segala macam. Subhan. Kenapa? Kalau kita pengen menanamkan agar kita rindu dengan Baitullah, maka Ibu jangan sampai lepas setiap waktu mengamalkan doa talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Yuk kita baca bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik kala syarika laka labbaik, innal wa ni'matalak wal mulka la syarikalak. Semua yang kuat, labbaik. Innal hamda wa ni'matalak wal mulka la syarikalak. Bu, saya yakin Bapak Barudin dengan Ibu Rodiatun, ketika Ibu Bapak membacakan talbiyah, saya yakin hatinya sudah di Baitullah.
Ibu bapak saya yakin ada di antara ibu bapak yang tadi baca talbiyah matanya terbayang itu Baitullah. Kalau ada ibu bapak yang tadi baca talbiyah terbayang di matanya itu Baitullah, insya Allah tanpa hitungan tahun bapak ibu sudah sampai ke Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Gak ada ceritanya Bu, orang yang sampai ke Baitullah, orang yang pertama kali melihat Ka'bah itu tidak nangis, tidak ada ceritanya. Saya yakin Pak Barudin dengan Ibu Rodiatun ketika nanti sampai di Madinah saja, di Madinah nanti kita berjumpa dengan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dunia ini Bu, tidak ada cita-cita yang paling mulia, tidak ada cita-cita yang paling agung kecuali kita disampaikan oleh Allah bisa berjumpa dengan Nabi dan bisa sampai ke melihat asli wujud Baitullah. Bayangkan Pak, ini cita-cita orang yang muslim, cita-cita orang yang beriman kepada Allah. Nah nanti nih Pak Barudin dengan Ibu Rodiatun ketika nanti kita disampai ke Baitullah, masing-masing berdoa, silakan minta apa saja kepada Allah. Cuman dulu pertama saya di tahun 2017 saya cuman sekali berdoa kepada Allah, saya tunjuk itu Baitullah, ya Rabb, ya Allah, ini yang namanya Baitullah dulu. Atau saya sering sholat niat mustakbilal Ka'bati, mustakbilal kiblati, tidak terlihat wujudnya, tetapi ketika kita pada waktu tawaf, mau tawaf pertama melihat Ka'bah, itu saya tunjuk sambil saya menangis. Doa saya, ya Rob, jangan panggil undang saya kali ini ya Allah, dan jangan jadikan undangan ini yang terakhir, terus undang saya ya Allah. Itu doa saya pada waktu itu Pak Bu, sampai sekarang saya alhamdulillah. Dan nanti saya berpesan, sebelum saya tutup, saya berpesan kepada Bapak Barudin dan Ibu, saya minta tolong ini gambarkan wajah-wajah yang hadir Bapak undang pada malam ini. Doakan mudah-mudahan yang hadir pada malam ini, yang memenuhi undangan Bapak ikut serta mendoakan Bapak, doakan mudah-mudahan bisa sampai ke Baitullah. Saya yakin Pak Barudin ini baru ngobrol dengan saya Bu tadi di kursi. Selama ini dia belum pernah cerita dengan saya. Apa beliau mengatakan, Ustadz, Abah mah sampai ibu saya meninggal juga itu dengan saya. Kemarinnya, tahun kemarin apa kapan ngumrohin? Udah lama ya, karena saya dulu pernah ngumrohin ibu saya. Kata saya, mungkin inilah Pak doa orang tua Bapak ketika waktu di Mekah, mendoakan anaknya supaya bisa nyusul ke Baitullah. Jadi doakan Bapak-bapak yang hadir pada malam ini agar bisa sampai ke Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan doakan Bu, saya dan para jamaah, khususnya Pak Barudin dan Ibu Rodiatun, mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, di sana diberikan kekuatan dan melaksanakan rukun-rukun umrohnya sempurna dan benar-benar datang sampai ke Baitullah, benar-benar disambut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada malam ini mudah-mudahan sampai ke Baitullah. Jadi mungkin sampai situ saja Bu. Panggilan yang ketiga itu namanya panggilan kematian. Kalau saya terangkan malam ini tidak cukup 1 jam. Mudah-mudahan saya atas nama pribadi Al-Fakir Mahfud Al-Adham atau Ki Tongkat Kian Santang mengucapkan mohon maaf apabila ada ucapan yang tidak enak, ada ucapan yang tidak mengindahkan Bapak Ibu. Inilah keterbatasan saya. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, diberikan umur yang barokah, dan mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah dengan niat yang kenceng, niat yang kuat. Jangan takut Bu, kita bahkan pakai uang untuk ke sana, akan Allah ganti lebih dari apa yang sudah kita korbankan untuk Allah, dengan satu syarat, kita niat
ke sana itu semata-mata niatnya karena Allah sesuai di dalam Al-Qur'an, wa atimul hajja wal umrata lillah, niatkan sempurnakan haji dan umrohmu semata-mata karena Allah. Jadi Pak Barudin, hilangkan sifat hasud, dengki, ujub, ria, takabur, terus jahal, sahal, bersihkan hatinya. Jangan sampai kita diundang dengan Allah masih membawa hati yang kotor. Begitu juga ibu-ibu, kalau ibu-ibu pengen cepat diundang oleh Allah, belajar membersihkan hati kita dari sifat hasud, dengki, takabur, ujub, ria, terus sombong, jahal, sahal, hilangkan supaya kita cepat-cepat dipanggil oleh Allah. Siapa tahu kita pulang dari sini kita dikasih rezeki oleh Allah, nemu duit 1 koper. Yuk kita doa ya Bu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala kulli hadiniyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma sholli wa sallim fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi azma'in. Ij'alna ya Allah ibu-ibu fi qaryati Taman Agung ya Allah, bapak-bapak min ibadikal muttaqin. Ij'alna ya Allah min ibadikas sabirin waf'alna ya Allah khairan fi dini wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi fadli bismillahirrahmanirrahim wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bihaibati bismillahirrahmanirrahim wa bi mu'jizati bismillahirrahmanirrahim. Irfa qadina wa yasir amrina wasrah sadina ya man waqafha ya ain sad alif lam mim sad hamim. Allahu la ilaha illa qayyum. Ya Allah ij'alhuma Bapak Barudin wa Ibu Rodiatun ya Allah min ibadikal muttaqin. Ij'alhuma ya Allah min ibadikas sabirin. Ij'alhuma ya Allah min ibadikal mutawati'in. Ij'alhuma ya Allah min ibadikal mutadori'in. Wafalhuma ya Allah abina Barudin wa Ibu Rodiatun ya Allah khairan fi dini wa dunya wal akhirah bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'alhuma ya Allah umratan maqbulah wa sa'yan maskura wa damban magpura wa tijaratan lang tabur ya aziz ya ghafar ya satar bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu, tidak terasa hampir 2 jaman kita ini Bu. Mohon maaf wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.